Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini forum hariannya insyaallah, forum harian tiap hari 15 menit doang tiap hari. Jadi saya menerima curhatan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa menjawab, mohon dimaafkan ya teman-teman. Yuk, wah udah ada yang ngacung, langsung aja yuk. Yang pertama silakan Mas Helmi Sugara, gimana? Selamat pagi Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut pertanyaan kemarin sih, ada lupa yang Hmm, ditanyain. Nah, kemarin itu kan Akang bilang, kalau misalkan, mending upload produk baru, nah itu teh setiap produk baru teh, diiklankan berarti ya Kang? Itu, biasanya Akang, sepengalaman Akang mainnya di setiap produk baru yang di-upload, baru itu di GMP Max atau di auto Kang mainnya? oke, sekarang kalau nggak ngiklan susah dapat orderan, Mhm, jadi kudu diiklanin memang. Dan kalau produk ya. baru rumusnya Oh, auto auto dulu dulu. sampai lower funnel-nya banyak ya, banyak yang ATC, Biasanya banyak yang ini. Kenapa? Oh ya, biasanya untuk durasinya berapa minggu Kang, yang sepengalaman Akang? Tergantung produk. Tapi kalau Mmm, rata-rata sih produk saya di 2 minggu sampai 3 minggu baru matang. oke oke Tapi oke. ada juga yang seminggu kalau produk tren. Oke oke sih. Terus kalau misalkan target ROAS itu biasanya naik satu atau ditetapin gimana Kang, kalau misalkan yang maksimal ROAS? Oh, saya plus 2 dari ideal sekarang, Oke plus 2. oke oke. Cukup Kang. Jadi Makasih untuk ya. bantalan. Siap. Siap, nuhun. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Mas Santri Konoha, silakan. Siapa yang pernah buka? Halo, halo Mas Santri. Assalamualaikum Kang. Halo, halo. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau nanya nih Kang, Hmm, kalau Shopee itu masuk produk top itu ngaruh nggak Kang di performa? produk apa? Produk top penjualan terlaris itu. Oh, kenapa? Nah, kan rencananya ini kan di kategori saya itu masuk di top 48. Kalau misalkan itu ngaruh, saya rencana mau FO buat naikin lagi. Gimana ya? Ngaruh atau enggak? Jelas ngaruh lah. Ngaruh, ngaruh. Bagus. Oh iya. Banyak yang pengen nyangkut terus di ranking 1 dan memang ngaruh kok. Dan kalau udah kelempar, wah, nyesel. Tapi hati-hati, Oh iya. pastikan tetap profit ya. Kalau kita ngejar Hmm. ranking 1 atau 10 besar dan terlalu berdarah juga nggak sehat buat bisnis, hati-hati. Oh iya 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 Kang. Oke? Mau iya kalau kalau ngaruh sih buat nyempetin doang sih mau FO nyempetin gitu. Ya, monggo silahkan terserah itu Oh, mah. Oke? ya udah itu doang Kang. Makasih. Siap. Ya, Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi Halim, silakan. Selamat siang Kang Gani. Ini sih Kang Siang. mau tanya terkait pengiriman sampel gratis di baik di TikTok maupun Shopee itu untuk ongkos kirimnya siapa yang tanggung sih Kang? Biasanya kalau sepengalaman Kang Gani. Aduh, saya udah nggak ngirim sampel, tapi terakhir pas kirim-kirim sampel, TikTok kita yang nanggung ya. Shopee juga kita yang nanggung, manual, resi manual. TikTok nggak resi manual, Shopee resi manual, kita yang tanggung. Setahu saya gitu, nggak tahu sekarang. Oke, mungkin itu aja Kang. Terima kasih Ya, sebelumnya. Oke. siap, sikat jelas pada. Tapi mohon maaf ya, mungkin nggak relevan ya. Saya udah lama nggak kirim sampel. Sip, lanjut Mbak Anissa Nur Arifah, silakan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang, saya mau tanya. Jadi saya kan bikin toko baru ya Kang. Ada 2 Hmm, toko baru. Nah, terus saya iklan, tapi ada satu toko itu iklannya tuh benar-benar nggak naik, saldo tuh nggak berkurang udah 1 bulan, jadi saldonya utuh aja 500.000. Saya pernah top up saldo dan itu tuh nggak berkurang sama sekali. Itu hmm. kenapa ya Kang? Ada impressionnya nggak iklannya? Itu tuh saya cek juga nggak, yang lihatnya cuma 300, itu sebulan itu sekarang masih ada 470-an saldo iklannya. Oh, wajar sih itu wajar. Tapi udah Wajar. sebulan Oh, sebulan kalau gitu sebulan nggak kan. wajar. Kalau semingguan itu wajar, itu kemungkinan ya produknya biasanya CTR-nya rendah itu. Biasanya karena CTR-nya rendah, cek aja. Mungkin CTR-nya di bawah Oh, 1% kayak gitu. Biasanya ya. Makanya A/B test aja, upload produk yang sama berkali-kali. Nanti yang CTR-nya tinggi biasanya yang kemakan budgetnya. Tapi belum tentu ruasnya masuk juga.
Makanya kalau itu saya kayak terlalu merhatiin CTR sekarang. Tapi atau biasanya gitu. kalau misalkan upload produk, kira-kira itu apa namanya tampilannya harus diubah atau gimana kali ya desainnya ya? Iya dong, jangan sama. Foto-fotonya. Kalau sama nanti kena inkubasi, kena apa? Dianggap duplikat produk. Nanti kena Oke. inkubasi oleh Shopee-nya. Jadi nggak boleh sama memang. Sama bisa, Mm-mm. tapi judulnya beda dan sebagainya. Gitu. Terus Kang, satu lagi Kang, kalau misal jangan. Ini banyak yang ngacung. Nanti oh iya, ngacungnya beda. siap Kang. Nanti lagi Kang. Kita Makasih ya Kang. sama-sama. Ada 5 menitan lagi. Yuk, Mas Jubah Store, silakan. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Subang. Siap. Dari Subang gimana, Mas? Gimana, Kang? Kan kita pakai GNP Mac. Nah, kita kalau beralih ke GNP RAWAS itu bagaimana caranya? Tapi kita udah dapat sih algoritma lumayan gitu. Udah sarannya gimana? Dari auto ke RAWAS maksudnya? Ya, cara menentukannya gimana? Menentukan apanya nih? Cara menentukan kapan kita pindahnya gitu. Kapan ketika pindahnya? Ketika sudah konsisten orderan sih kalau saya. Ordernya udah 1 per hari kalau saya. Tapi kadang nafsu juga, kadang baru seminggu terakhir baru 5, saya rawasin, berhasil juga sih. Cuman biasanya kalau belum konsisten dia mendelepnya sering, karena problem kita tuh kan si GMP RAWAS itu mendelep ya. Kalau bocor dia nggak akan kemakan. Nah, kalau follower funnel-nya itu belum banyak alias ATC-nya masih sedikit, voucher-nya masih dikit, itu biasanya cepat mendelepnya. Mungkin seminggu atau 2 minggu. Tapi kalau follower-nya banyak di auto, biasanya cukup lama tuh winningnya. Itu Kang Jubah. Siap. Terima kasih, Kang. Siap. Makin banyak, makin anget lah. Makin anget. Pas auto tuh makin lama lah si winning di RAWAS-nya, teman-teman. Makanya memang kudu banyak sabar. Jadi yang sabar ya, teman-teman. Lanjut, Mbak Rahmi Utami, silakan. Halo Kang, mau Ya. nanya. Saya itu kan terkena biaya layanan promo ekstra sama gratis ongkir ekstra gitu. Kalau misalkan satunya itu di offin, itu berpengaruh nggak ya Kang sama orderan? Apa satu lagi promo ekstra sama? Gratis ongkir ekstra. Oke, setahu saya gratis ongkir ekstra tuh nggak bisa matiin langsung ya, setahu saya ya. Tapi nanti cek aja. Kalau promo ekstra ada yang bilang ngaruh, ada yang bilang enggak. Saya sendiri lagi A/B test. Saya setengah toko saya ada yang pakai, setengah lagi enggak. Dan sama-sama turun. Kenapa ada yang pakai? Dulu kan admin fee-nya lumayan ngigit ya, tapi ternyata sekarang si subsidi vouchernya lumayan banget kalau dipikir-pikir. Saya lagi kumpulin datanya, efektif nggak nih si promo ekstra. Jadi saran saya, cobain dulu saran saya, karena saya ada indikasi ya si promo ekstra itu ada indikasi ngasih subsidinya lumayan banget buat si buyer, Mbak Rahma. Oh gitu ya. Oh, ya udah itu kan. Makasih. Iya. Nah itu pengamatannya tergantung pricing ya. Kalau saya main pricing yang 200, 300 tuh vouchernya lumayan banget. 20.000, 30.000 sama si Shopee-nya. Sedangkan kita kena charge-nya ya segitu, se-admin fee-nya si promo ekstra. Tapi kalau harganya di 50 ribuan kayaknya nggak efektif. Kayaknya ya, saya masih mencari data. Sip, kalau gitu terakhir, Mas Hilmi Faidal, silakan. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Kang, buat Akang sendiri suka bikin Shopee video atau live gitu? Kalau di Shopee nggak live atau bikin video? Nggak. Oh, jadi full dari iklan gitu? Saya full iklan. Oh ya, apakah ini apa, Kang? Live itu sengaruh itu apa biasa aja? Kemarin kan saya foto di grup tuh, ternyata banyak yang nggak live. Ya mungkin saya sama seperti pada umumnya, live kayak nggak ngangkat aja. Dan nggak sebanding sih, kalau saya dulu pernah nge-live, nggak sebanding antara cost sama penjualannya. Karena live itu berat sih buat saya. Ngaruhnya nggak apa namanya, nggak ngaruh-ngaruh banget gitu. Kalau ngaruh jelas ada lah, tapi nggak ngaruh-ngaruh amat mungkin ya. Iya. Ya, Kang, segitu aja. Terima kasih, Kang. Siap. Singkat, kalau gitu lanjut. Waalaikumsalam. Terakhir, Mas Al Farouk, silakan. Ngaruh-ngaruh teh. Silakan, Mas
Nggak jadi, udah hilang. Aduh ya Mas, ya Mas. Yuk, silakan. Ya Mas, saya mau nanya yang di bootcamp itu diajarin banyak toko satu alamat apa enggak ya Mas? Soalnya kan nanti kan ada kayak ngurusin instan itu gimana Mas? Nah, kalau ternak toko mending jangan pakai instan, pusing. Tapi diajarin. Kalau ternak toko, Masnya banyak instan ya? Iya, soalnya regional saya itu kebanyakan itu pakai instan-instan gitu Mas. Ya boleh sih, boleh. Tapi bakal pusing banget memilah-milah ini mana. Tapi nggak apa-apa sih. Yes, Tapi nggak kayak ke terbatas trafficnya itu enggak Mas ya? Aman. Aman kok. Bisa. Meskipun pakai satu. Iya, meskipun apa? Meskipun pakai satu alamat. Satu alamat bisa diakalin, Mas Faruk. Oke. Baik Mas, terima kasih. Siap, alhamdulillah. Singkat nih, terakhir deh kalau gitu, Mas Exodi Perfume, silakan. Oke, makasih Mas. Mas mau nanya, kata Mas kan untuk ngetes produk baru tuh cukup di JMV Auto Rp5.000. Nah, sedangkan produk saya tuh harganya 180-an ya Mas. Artinya kalau ingin mencapai ROAS kecil pun katakanlah 3, itu kan secara hitungannya ya lebih dari sebulan ya Mas. Nah, itu gimana Mas? Oke. Poinnya bukan 5.000-nya, tapi ikhlasnya. Jadi kalau ikhlasnya sehari 100.000 ya udah 100.000 aja, tapi expect jangan ada penjualan dari situ, karena pas masa JMV Auto tuh kita manasin funnel ya, manasin si produknya. Jadi kalau ini poinnya ikhlasnya, kalau saya ikhlasnya goceng. Lebih dari itu saya nggak ikhlas. Karena itu kayak uang sewa aja, uang sewa. Jadi kalau Mas Exodi Perfume, kalau ikhlasnya 50.000 ya udah gas aja 50.000. Tapi jangan ngedumel. Aduh, gue udah keluar 50.000 nggak ada penjualan. Nah itu udah nggak ikhlas berarti. Kalau saya nggak ngedumel, 5.000 sampai sebulan nggak ada penjualan sama sekali, saya nggak ngedumel. Itu sih poinnya Mas Exodi. Oke, siap. Thank you Mas. Siap. Oke. Itu aja teman-teman. Thank you banget. Sampai jumpa lagi besok insya Allah. Ternyata pagi rame ya. Dan besok ada webinar pajak. Kalau mau join aja di grupnya webinar pajak. Jangan sampai teman-teman nanti kan ditunda ya yang PMK 37. Jangan sampai nanti jangan-jangan sebelum Lebaran. Nah, nanti teman-teman gagap bisa sakit jantung. Jadi join webinar pajak besok. Itu aja. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.